السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kemarin terakhir tentang surga, neraka, dua-duanya sudah diciptakan. Surga berada di langit tertinggi, sedangkan neraka berada di bumi yang paling rendah. Allah mengetahui siapa saja yang akan masuk surga di saat Allah menciptakan surga, bahkan sebelumnya. Begitu pula Allah mengetahui siapa saja yang akan masuk neraka sebelum Allah menciptakan neraka. Ilmu Allah tidak terbatas. Surga dan neraka akan kekal selama-lamanya bersama kekekalan Allah. Selagi Allah masih ada, maka surga dan neraka akan terus ada beserta penghuninya masing-masing. Ya, kita tinggalkan, kita masuk pasal 25. Wa Adam alaihi salam kana fil jannatil baqiyatil makhluqati. Ini berbicara tentang Adam alaihi salam, dan hanya para nabi, para rasul yang berhak dengan doa alaihi salam. Beberapa naskah Bukhari itu ada kalimat Ali alaihi salam, Fatimah alaihi salam. Ini bukan dari Bukhari, tapi dari penulis setelah Bukhari. Adapun Bukhari dan imam-imam ahlul hadis sampai kepada para sahabat sepakat alaihi salam, alaihi salatu wassalam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini khusus doa untuk para nabi, para rasul. Adapun para sahabat cukup dengan radhiyallahu an, radhiyallahu an. Dan setelah sahabat tidak berhak mendapatkan ini. Sering kita dengar Imam Syafi'i radhiyallahu an. Ini keliru. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Nawawi rahimahullah, siapapun yang sudah wafat mendapatkan doa rahimahullah berdasarkan ucapan Nabi saat beliau tersinggung, dituduh tidak adil. Langsung beliau menghibur diri. Teringat saudara beliau yang sudah mendahului beliau, Musa alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan rahimahullahu Musa, rahimallahu Musa qad udhiya bi aktsara min hadza fasabara. Semoga Allah merahmati Nabi Musa. Nabi Musa disakiti lebih sakit dari aku ini. Aku nggak ada apa-apanya, tapi beliau sabar. Bagaimana aku tidak sabar? Aku nggak seberapa. Begitulah orang-orang saleh, tidak merasa soleh. Orang-orang hebat tidak merasa hebat. Orang-orang mulia itu tidak merasa mulia. Lihat Nabi alaihi salatu wassalam
manusia paling mulia di muka bumi ini, merasa kecil. Nabi Musa saja disakiti lebih sakit dari aku ini, difitnah, bahkan menyangkut fisik, bahkan fisik yang paling pribadi, privasi ya. Beliau sabar. Gimana aku nggak sabar? Inilah manusia mulia. Termasuk ketika beliau menceritakan kisah Nabi Yusuf. Saat beliau di penjara, Nabi Yusuf di penjara, lalu ada utusan raja mempersilahkan Nabi Yusuf untuk keluar dari penjara. Nabi Yusuf mau apa tidak? Tidak mau. Tidak mau. Bereskan dulu fitnah itu. Aku masuk penjara ini karena fitnah, bukan karena kesalahanku, tapi fitnah si wanita itu. Selesaikan dulu. Apa komentar Rasulullah SAW menanggapi penolakan Nabi Yusuf untuk keluar dari penjara? Betapa hebatnya Nabi Yusuf, betapa kuatnya Nabi Yusuf bertahan di penjara. Kalau aku di penjara disuruh keluar, tentu aku keluar. Kan di penjara nggak enak. Betapa kuatnya Nabi Yusuf. Inilah Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, jauh lebih mulia dari Nabi Yusuf, tapi dalam hal ini beliau merasa kecil. Ini tidak seperti kita. Ketika kita membandingkan seseorang berbuat maksiat, berbuat kekeliruan, seolah kita pasti aman. Inilah kesombongan kita. Ya, kembali ke Adam alaihi salatu wassalam. Dan tidak ada bedanya Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail sampai Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, tidak ada bedanya. Bisa alaihi salam, bisa alaihi salatu wassalam, bisa sallallahu alaihi wasallam, bisa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dulu waktu kita sekolah SD barangkali itu diajari kalau Adam alaihi salam, kalau Musa alaihi salam, kalau Isa alaihi salam, kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keliru. Seluruh para nabi, para rasul berhak dengan itu semua. La nufarriqu baina ahadim mir rusul. Ini termasuk larangan membeda-bedakan para nabi, para rasul. Bahwa Nabi Musa tidak sama dengan Nabi Ibrahim, betul. Nabi Ibrahim tidak sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betul. Tapi dalam hal ini sama. Tidak syak lagi dan sudah menjadi kesepakatan para ulama, bahkan seluruh umat, bahkan termasuk Yahudi dan Nasrani sepakat bahwa Adam adalah manusia pertama, tercipta tanpa ayah, tanpa ibu. Berbeda dengan Hawa, tercipta tanpa ibu tapi dengan ayah, maksudnya dengan perantara seorang laki-laki. Berbeda lagi dengan Nabi Isa, tanpa ayah, dengan ibu. Yang keempat dengan ayah, dengan ibu. Kita semua ini selain mereka bertiga. Adakah yang kelima, keenam, ketujuh? Tidak ada. Manusia selain tiga manusia tadi adalah dengan ayah, dengan ibu, pasti ya. Dari sini wajib kita tolak teori apa itu ya, jelas itu ya. Sayang sekali masih ada sebagian kaum muslimin, mungkin karena kebodohannya ya, ikut-ikutan, padahal sesama orang kafir pun menolak teori itu.
termasuk cloning. Kita sering dengar ya bahwa domba ini tanpa ayah tanpa ibu, tapi cloning begini, atau ayam atau apalah, sering kita dengar. Kita wajib yakin seyakin-yakinnya untuk manusia tidak mungkin, ya. Mereka kan berhayal pada satu saat nanti bisa manusia cloning seperti itu. Artinya tanpa ayah tanpa ibu, ya, wajib kita tolak. Lalu dengan apa? Kalau Nabi Isa kita tahu tercipta karena Allah tiupkan ruh ke rahim siapa? Maryam. Setelah ditiupkan itu Maryam hamil sebagaimana wanita hamil, dari kecil membesar dan seterusnya, yang jelas tanpa ayah. Hawa antum tahu tercipta dari tulang rusuk Adam, tulang yang paling ujung, yang paling bengkok. Maka sabda Nabi alaihi salatu wassalam, sifat bengkok ini selalu ada pada diri wanita, selalu ada. Hatta istri-istri Nabi, jangankan istri kita ya, istri Nabi ada sifat kebengkokan. Ada beberapa riwayat bagaimana istri-istri Nabi muncul bengkoknya. Masih ingat peristiwa madu? Nah, itu salah satu kebengkokan. Bayangkan seorang nabi, seorang rasul, manusia termulia di muka bumi, mendapatkan wahyu dari Allah lewat Jibril, dibohongi oleh dua istri beliau. Masyhur surat At-Tahrim, ya. Itulah wanita, itu istri Nabi. Gimana yang lain, ya? Maka wajib bagi kita semua sabar memiliki istri, dan pasti akan muncul sifat kebengkokan. Tidak mungkin tidak. Kalau lurus terus nggak pernah muncul kebengkokan, sabda Nabi batal, ya. Mereka berkumpul minta tambahan nafkah. Nah, ini termasuk dari sifat kebengkokan mereka. Nabi pernah bangun malam-malam saat berada di giliran Aisyah. Nabi bangun malam-malam, pelan. Maksudnya agar tidak mengganggu Aisyah yang sedang tidur. Maksudnya begitu. Nggak kayak kita ya, pelan-pelan karena pengen mancing misalnya ya. Pengen sama teman-temannya ya. Nabi nggak mungkin seperti itu ya, dan Nabi nggak takut sama Aisyah. Nabi pelan-pelan maksudnya supaya tidak mengganggu tidurnya Aisyah. Kebetulan Aisyah belum tidur atau mungkin terbangun, ya muncul kebengkokan. Mau kemana ini gitu. Lah kata sekarang nih, laki gua mau kemana ini gitu kan. Dan muncul kebengkokan itu, muncul kecurigaan. Aisyah lupa bahwa suaminya itu seorang nabi, rasul, belum pernah berdusta, paling mulia di muka bumi ini, paling takut kepada Allah, paling bertakwa. Aisyah dibikin lupa oleh setan tentunya. Akhirnya Nabi kan mengatakan, ada setan pada dirimu, ya. Keluarlah Nabi, Aisyah mau mengikuti. Nabi cepat, Aisyah cepat. Nabi pelan, Aisyah pelan. Ternyata Nabi kemana? Ke kuburan, ke makam baki. Dan didengarkan oleh Aisyah ucapan apa yang keluar dari mulut Nabi di atas kuburan baki. Intinya mengucapkan selamat tinggal
Ini agak aneh ya. Kok selamat tinggal gitu. Mau kemana? Ternyata beliau diberitahu oleh Allah tidak lama lagi akan meninggal. Kok bukannya selamat datang menyusul? Dari sini keluar hukum bahwa ketika si A dan si B dimasukkan dalam satu liang lahat, apakah dengan demikian bertemu, berpelukan, ngobrol? Tentu tidak. Ini gaib. Nggak ada seperti itu seperti sangkaan sebagian kaum muslimin yang jahil. Ya. Maka begitu Nabi selesai, Aisyah langsung lari takut ketahuan kan, lari langsung tidur. Begitu Nabi pulang lihat Aisyah apa? Ngos-ngosan lari kan. Di situ ketahuan. Ini contoh seorang istri Nabi muncul kebengkokan karena memang pendahulunya yaitu wanita pertama Hawa tercipta dari tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling ujung, dan sifat itu terus sunnah itu menurun. Maka Nabi mengatakan kalau bukan Hawa mengkhianati Adam, maksudnya merayu Adam. Tadinya Adam kan sami'na wa ata'na, tidak mau mendekati pohon larangan itu, wala taqrabu hadhihi syajarah. Adam sami'na wa ata'na. Nah, ketika ada Hawa merengek meminta kepada suaminya Adam untuk mendekati pohon itu, baru akhirnya tergoda, akhirnya mendekati, dan akhirnya diusir dari surga. Sabda Nabi, kalau bukan karena Hawa mengkhianati Adam, merayu Adam sehingga berbuat dosa, maka tidak ada wanita yang akan menggoda suaminya untuk berbuat maksiat. Sunnahnya seperti itu, sunnatullah tentunya. Adapun Adam diciptakan langsung oleh kedua tangan Allah, ma mana'aka antas sudah lima khalaqtu biyadayya. Ketika iblis tidak mau memuliakan sujud kepada Adam, Allah bertanya kepada iblis, apa yang menghalangi engkau untuk sujud kepada Adam, padahal Adam telah aku ciptakan langsung dengan kedua tanganku. Salah satu keyakinan besar ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa Adam betul-betul diciptakan oleh Allah dengan kedua tangannya, bukan kiasan, tidak ditakwil, tidak ditafsir, betul-betul diciptakan oleh kedua tangan Allah. Adapun caranya, prosesnya, tentu tidak ada yang tahu. Cukup kita imani apa adanya, bahwa Adam betul-betul diciptakan oleh Allah dengan kedua tangannya. Dari apa? Dari tanah. Tanah yang baik ada, tanah yang buruk ada. Semua jenis tanah yang ada di muka bumi ini dikumpulkan, dipakai oleh Allah untuk menciptakan Adam. Oleh karena itu anak keturunan Adam macam-macam, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang pertengahan, ada yang begini, ada yang begitu. Ada yang sebaik Rasulullah Muhammad SAW, para nabi, para rasul. Ada yang seburuk Fir'aun, Abu Jahal, Abu Rahab, Namrud, Qarun. Karena memang Adam tercipta dari tanah yang bermacam-macam. Begitu diciptakan oleh Allah, jadilah Adam ya seperti kita. Ada tangan, ada hidung, ada kepala, ada dada, ada perut, ada kaki, kaki dua, persis seperti kita tentunya. Tapi tanah ya gimana sih bikin dari tanah seperti itu, betul-betul seperti itu, sesuai dengan
zahir ayat, zahir hadis, dan berunggah. Saat itu, ini dikisahkan oleh Ibnu Katsir ya. Saat itu iblis melihat, maka sempat iblis itu masuk ke dalam rongganya itu. Mati ya, betul-betul tanah mati. Setelah itu baru Allah tiupkan roh, maka mulailah hidup dari kepala, wajah, leher, dada, perut, sampai pusar. Adam sudah bangun buru-buru ya. Maka dengan apa yang dilakukan oleh Adam, maka menurun kepada umumnya manusia sifat manusia ajula, tergesa-gesa, buru-buru. Banyak dari kita yang tidak sabar, buru-buru, dan dengan buru-buru tidak sabar itu justru menemui kegagalan. Maka ada kaidah kan, man istajala bisay'in qabla awanihi uqiba bihurmanihi. Ini kaidah. Barang siapa yang buru-buru, tidak sabar, ingin mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka Allah akan hukum. Apa hukumannya? Gagal. Tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan secara buru-buru itu. Dan ini ada contohnya. Contoh secara hukum fikih, hukum syar'i. Ambil contoh misalnya seseorang berwasiat. Misalnya saya berwasiat ya, kalau saya meninggal tolong si fulan kasih dari harta saya 100 juta misalnya. Saya orang kaya misalnya. Dan ini boleh dengan syarat si fulan itu bukan ahli waris saya. Kalau si fulan ahli waris saya kan tidak boleh. La wasiyata li warisin. Tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Yang kedua, total harta saya harus minimal 300 juta. Karena wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Wasiat tahu ya. Nah, tentu si fulan ini senang, nunggu-nunggu ya, karena kalau saya mati dia dapat 100 juta ya. Nunggu, saya nggak mati-mati ya kan. Dia nggak sabar, dia bunuh saya misalnya, ketahuan, maka batal, maka termasuk pembunuh. Istri kan ahli waris dari suami, tapi istri ini membunuh suaminya, nggak dapat. Atau sebaliknya, suami membunuh istri, istrinya kaya raya, suami nggak dapat waris. Anak membunuh ayahnya dan seterusnya. Termasuk umul walad. Umul walad seperti itu. Antum tahu umul walad, seorang budak yang melahirkan anak hasil dijima oleh tuannya, dan ini halal. Nah, umul walad ini otomatis merdeka kalau tuannya meninggal. Nah, tentu si umul walad ini nunggu-nunggu supaya tuannya meninggal kalau dia pengen cepat-cepat merdeka ya. Dia nggak sabar, dia bunuh tuannya, ini sama batal. Artinya tetap tidak merdeka, tetap menjadi budak. Muncul kaidah tadi, man istajala bisyai'in qabla awanihi uqiba bihurmanihi. Barang siapa yang buru-buru, maka dia akan dihukum. Apa hukumannya? Tidak mendapatkan apa yang dia ingini secara buru-buru. Ini contoh ada ya.
Kana fil jannatil baqiyatil makhluqati, langsung surga, Adam hidup di surga dengan kenikmatan yang luar biasa tentunya. Surga ya. Tanpa bekerja, tanpa berusaha, Allah sediakan makanan yang enak, minuman yang lezat, senang-senang, ya namanya surga ya. Tapi ada sesuatu ya, ada sesuatu, ada yang apa ya, ada yang kurang. Tentu Allah Maha tahu. Maka diciptakanlah Hawa dari diri Adam sendiri, yaitu tulang rusuk tadi. Begitu ini diriwayatkan ketika tertidur begitu ya, begitu terbangun melihat Hawa itu langsung tertarik. Padahal selama ini melihat yang indah-indah, yang bagus-bagus ya, tidak tertarik sebagaimana Adam tertarik dengan Hawa, karena sejenis ya. Dan terjadilah apa yang terjadi, dan ini semua kehendak Allah. Oleh karena itu ada riwayat ihtaja Adam wa Musa, ada perdebatan antara Adam dan Musa, debat. Ada kisah menarik ketika Abu Muawiyah Ad-Dharir, seorang ulama yang dharir, yang buta, itu menyampaikan hadis ini di hadapan Umar bin Abdul Aziz. Hadis ini kan ada di Bukhari ya. Waktu itu tentu belum ada Bukhari, di zaman Umar bin Abdul Aziz. Pamannya atau masih kerabat dari Umar bin Abdul Aziz bertanya, aina iltaqoya, di mana mereka berdua bertemu berdebat, di mana? Seolah membantah, mustahil, Adam sudah meninggal, Musa belum lahir, debat di mana? Langsung marah Umar bin Abdul Aziz ya. Marah Umar bin Abdul Aziz dengan mengatakan, halal bagiku membunuh engkau. Dia menyampaikan sabda Nabi, engkau tanya aina iltaqoya. Emang Rasulullah bodoh? Emang Rasulullah salah? Ya. Tentu kita harus berpikir sendiri, tentu bukan di dunia. Tentu bukan di dunia. Setelah mati tentunya. Kalau di dunia ya jelas, Adam meninggal, Musa belum lahir ya. Nah, isi dari perdebatan itu adalah Nabi Musa bertanya, mendebat, seandainya engkau tidak mendekati pohon larangan itu, maka kita semua akan lahir di surga, dan gak ada masalah kan? Lahir di surga, nikmat lezat di surga. Gara-gara engkau mendekati pohon larangan itu, sir, dan kita semua lahir di bumi. Ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang taat, ada yang maksiat, ada yang sunnah, ada yang bid'ah, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka akhirnya. Seandainya engkau tidak mendekati pohon larangan itu, ya sudah, semuanya surga semua, taat semua tentunya. Dijawab oleh Adam dengan kalimat bahwa apa yang aku lakukan adalah ciptaan Allah. Inti dari perdebatan itu, siapa yang menang? Adam, bukan Musa alaihi salatu wassalam. Yang menang Adam. Karena ini berbicara tentang hal yang gaib tentunya, bahwa Allah menghendaki seperti itu. Allah tidak menghendaki Adam terus di surga. Allah
tidak menghendaki iblis mau sujud kepada Adam. Kalau iblis mau sujud kepada Adam, selesai. Akhirnya tidak ada iri pada diri iblis, tidak diusir dari surga, ya sama-samalah di surga. Allah tidak mau. Semua adalah kehendak Allah secara apa kemarin? Secara kauniyah, bukan secara syar'iyah. Kalau secara syar'iyah tentu Allah menghendaki iblis sujud kepada Adam, orang disuruh kok. Kalau secara syar'iyah Allah menghendaki Adam tidak mendekati pohon larangan itu, orang dilarang kok. Tapi secara kauniyah sebaliknya. Kehendak kauniyah adalah kehendak Allah yang pasti terjadi. Bisa baik, bisa tidak baik. Adapun kehendak syar'iyah adalah kehendak Allah yang pasti baik, nggak ada yang buruk. Bisa terjadi, bisa tidak. Ya. Oleh karena itu kalau ada orang yang bertanya seperti tadi, Aisyah dan Hafsah membohongi Rasulullah, itu kehendak Allah apa tidak? Nah, balik bertanya, kehendak apa? Kalau kehendak kauniyah, iya. Kalau kehendak syariah, tidak. Ya. Fir'aun tidak mau beriman kepada Nabi Musa. Apakah ini kehendak Allah? Nah, tanya lagi, kehendak apa? Kalau kehendak kauniyah, iya, kan pasti sudah terjadi. Kalau kehendak syariah, tidak. Dan begitu seterusnya, paham ya? Dan sedikit tentang tanah yang Allah pakai untuk menciptakan Adam. Ini khusus dalam hal ilmu, ada 3. Manusia dalam hal menerima ilmu dari Allah dan Rasulnya itu dibagi 3. Ada tanah yang buruk sekali, yang paling buruk, hampir-hampir seperti batu, ki'an, diistilahkan oleh Nabi, ki'an, yaitu dia tidak bisa menerima air sama sekali. Mungkin tanah cadas ya, hampir mirip-mirip batu. Artinya ketika ada air datang dari langit, ya cuman basah luarnya saja, dalamnya betul-betul kering, tidak bisa menyerap sama sekali. Nah, kan ada orang model seperti itu, kedatangan ilmu, kedatangan hujjah, ini ayat, ini hadis, tidak bergeming, tidak bergeming. Itu tanah yang sangat buruk. Jadi ilmu yang datang kepada dia itu nggak ada manfaatnya sama sekali, dan itu banyak dan kita saksikan. Ya, contohnya jelas Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib kedatangan ilmu hampir setiap hari dari Nabi alaihi salatu wassalam, tapi nggak masuk sama sekali. Kemudian Ajadib, ini tanah yang gembur, yang menerima air. Jadi ketika datang air dari langit itu membasahi tanah itu, kemudian tanah itu mengandung air. Saat musim kemarau tiba, manusia butuh air, tanah ini digali. Ada apanya? Ada airnya. Menerima air dari langit, mengeluarkan kembali air, dan itu sangat bermanfaat bagi manusia. Ini ajadib. Artinya dia terima ilmu dari gurunya, dari kiainya, dari ustadznya, lalu dia hafal, lalu dia sampaikan lagi kepada orang lain persis seperti yang dia terima dari gurunya, tidak menambah, tidak mengurang. Baguskah? Bagus. Yang ketiga, ini yang paling bagus, Ta'ifatun Thayyibah, kata Nabi, jenis yang paling bagus. Bagaimana sifat tanah ini? Dia menerima air dari langit. Setelah dia menerima air dari langit, dia keluarkan apa?
duku, rambutan, pepaya, padi, jagung, macam-macam. Ini luar biasa. Ini sangat-sangat luar biasa. Dia menerima ilmu dari gurunya, ayat, hadis. Dari satu hadis itu dia bisa mengeluarkan 5 fawaid. Dia bisa mengeluarkan 7 fawaid. Ada manusia jenis seperti itu. Ini tanah terbaik. Dan ini ada pada diri ulama. Ulama itu luar biasa. Pernah seorang alim menyampaikan satu hadis, tidak hadir di ingatan saya. Kemudian salah satu muridnya ini dari hadis itu, muridnya ini calon ulama akhirnya ya, mungkin remaja, mengeluarkan fawaid. Fawaidnya begini. Gurunya ini mengatakan, wallahi aku hafal hadis itu dari 40 tahun yang lalu. Aku menerima hadis itu dari 40 tahun yang lalu sampai sekarang hafal. Tapi aku baru dengar ada fawaid seperti itu. Ini luar biasa. Luar biasa ya. Banyak sekali ulama yang mengeluarkan fawaid yang kadang-kadang membuat kita tercengang, geleng-geleng kepala. Oh begitu ya. Saya pernah dengar saya Sulaiman ketika membantah sebagian murid Syahalbani yang mengatakan bahwa salat tahiyatul masjid itu wajib, karena memang sangat-sangat ditekankan kan. Ada yang berpendapat wajib. Salah satu bantahan beliau adalah 3 orang. 3 orang datang ke majelis Nabi. Barangkali antum masih ingat hadis ini. Nabi sedang di majelis memberikan ilmunya, datang 3 orang terlambat. Yang satu karena mungkin sudah telat, malu, dia pergi, mungkin pulang lagi. Yang satu malu-malu, duduk di belakang. Yang satu lagi nggak malu-malu, dia nyari-nyari tempat ke depan, lalu duduk. Nabi tahu, Nabi bahas yang pertama begini-begini, yang kedua begini-begini, karena dia malu, Allah pun malu, gitu kan. Artinya Allah terima walaupun duduk di belakang. Yang pertama ini karena dia mencari tempat, Allah kasih tempat. Apa kata beliau? Salat tahiyatul masjid tidak wajib. Salat tahiyatul masjid tidak wajib. Kenapa? Karena orang yang 2 ini langsung duduk tanpa salat tahiyatul masjid. Apalagi yang depan, Nabi tahu tentunya. Kalau wajib, tentu Nabi sudah katakan, tidak mungkin dan tidak boleh dan haram bagi Nabi diam ketika di hadapan beliau ada yang melakukan sebuah dosa. Kan dosa kan? Kalau salat tahiyatul masjid wajib, ya tentu dia berdosa, langsung duduk. Nabi tidak menegur. Karena orang yang tidak mau melakukan perbuatan yang mustahab, sunat, tidak wajib, tidak boleh ditegur. Memerintahkan boleh untuk ilmu ya. Seperti Nabi sedang berkhutbah, ada orang datang langsung duduk, diperintahkan salat tahiyatul masjid. Sepertinya hadis inilah yang mendorong beberapa murid Syahalbani mengatakan salat tahiyatul masjid wajib. Sampai mengalahkan dengerin khutbah, kan gitu. Kan denger khutbah kan wajib. Ya namanya sholat tentu konsentrasi ke bacaan sholat, tidak sambil mendengarkan khutbah, kan begitu. Barangkali karena hadis itulah beberapa imam meyakini, berpendapat bahwa
sholat tahiyatul masjid wajib. Dibantah oleh Syekh Sulaiman seperti tadi. Bagaimana perintah Nabi kepada orang yang langsung duduk situ? Ya ilmu, memberikan ilmu, bukan perintah wajib. Ya, ini contoh bagaimana tanah itu luar biasa, macam-macam, dan itu semua ada pada diri Adam. Ya. Fa ukhrija minha, kemudian Adam dan Hawa diusir, dikeluarkan dari surga. Antum bisa bayangkan, ya? Antum bisa bayangkan, dari mendapat fasilitas yang luar biasa, makan, minum, bersenang-senang, nikmat luar biasa, tanpa kerja, tanpa usaha, tiba-tiba diusir, suruh hidup di bumi yang tentu harus berusaha sendiri, cari makan sendiri, cari minum sendiri, dan sendirian. Kan diriwayatkan Adam dan Hawa tidak berkumpul, diturunkannya tidak di satu tempat tapi jauh, maka sendiri-sendiri, dan tidak bisa berhubungan, tentunya tidak bisa berkomunikasi, ya kan? Dan ini dipakai sebagai sebuah kesimpulan dalil bahwa maksiat pasti menyebabkan sengsara. Ya. Jika kita melihat sebuah kemaksiatan menghasilkan kenikmatan, minum khamr nikmat, zina nikmat, korupsi nikmat karena langsung dapat uang banyak, bisa beli ini beli itu sementara. Itu sementara. Pada akhirnya pasti akan timbul kesengsaraan, dunia atau akhirat. Kalau akhirat sudah jelas, ya. Ini nasihat bagi kita untuk jangan pernah nikmat dengan maksiat. Yang membuat maksiat nikmat itu siapa? Setan, iblis. Seandainya tidak ada setan, tidak ada iblis, khamr tidak nikmat, rokok tidak nikmat, musik tidak nikmat, zina tidak nikmat. Seandainya tidak ada iblis. Kenapa menjadi nikmat? Karena ada iblis. Dan iblis sudah bertekad, akan aku tipu mereka semua, ya Allah, akan aku goda mereka semua. Tanpa terkecuali, kecuali hamba-hambamu yang mukhlasin, ya. Ini membahas tentang tauhid. Karena dengan tauhid ini luar biasa, ampunan itu luar biasa. Ya. Nah, ini nasihat bagi kita semua saat kita tergoda. Ini kalau kita campur dikit saja, untungnya banyak. Ini kalau kita nggak usah bilang bahwa ini KW, insya Allah laris. Jangan pernah teruskan. Ya, pasti berakibat buruk sengsara, nggak mungkin berakibat kebaikan. Ya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Kita lanjut sedikit. Banyak pelajaran dari peristiwa Adam.
terutama dibandingkan dengan iblis. Apa pelajaran yang ditulis oleh para imam? Tidak sholat dosanya lebih besar dari berzina, minum khamar, berjudi, membunuh, memperkosa. Para ulama menyimpulkan ini itu dari peristiwa Adam dan Iblis. Kenapa? Dosa itu ada dua, maksiat itu ada dua. Yang pertama, ada perintah tidak dilakukan, perintah Allah dan Rasulnya tidak dilakukan, ini dosa, ini maksiat. Yang kedua, ada larangan malah dilanggar, dilakukan. Yang pertama, ada perintah tidak dilakukan, sholat tidak, saum tidak, zakat, haji tidak. Yang kedua, ada larangan dilanggar, dilarang berzina, dilarang minum khamar, dilarang berjudi, dilarang membunuh, dilanggar. Dia berzina, minum khamar, berjudi, membunuh, korupsi, dan seterusnya. Nah, mana di antara dua dosa ini, dua jenis dosa ini yang lebih besar dosanya? Jawabnya A, tidak melaksanakan perintah, tidak sholat, tidak saum, dan seterusnya. Itu jauh lebih besar dosanya dari berzina, minum khamr, berjudi, membunuh, memperkosa. Mana contoh tadi? Adam dan Iblis. Apa dosa Iblis? Tidak mau melaksanakan perintah. Kan ada perintah, usjudu li Adam, sujudlah kalian semua kepada Adam. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'in illa Iblis. Maka seluruh yang ada di situ, para malaikat, sujud kepada Adam, kecuali Iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia nggak mau, dia menyombongkan diri. Berarti tidak mau sholat, sombong. Tidak mau saum, sombong. Tidak mau haji, sombong. Ada sifat sombong. Adapun berzina, minum khamr, berjudi, tidak sombong. Dosa besar sekali, tapi tidak mengandung unsur kesombongan. Yang mengandung unsur kesombongan adalah ada perintah tidak ditaati, sebagaimana Iblis. Nah, sementara dosa Adam adalah ada larangan dilanggar. Wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan engkau dekati pohon ini. Didekati pula oleh Adam dan Hawa. Sepakat seluruh kaum muslimin, bahkan seluruh manusia Yahudi dan Nasrani yang mengimani ini, bahwa dosa Iblis jauh lebih besar dari dosa Adam. Kenapa? Tadi karena Iblis mengandung unsur kesombongan, maka dikatakan aba wastakbara, istikbar, sombong, membesarkan diri. Wa kana minal kafirin, jelas kafir. Adapun Adam tidak. Oleh karena itu Adam diampuni, walaupun dihukum dengan hukum yang luar biasa, hidup di muka bumi setelah tadinya hidup di surga. Tentu luar biasa ini ya. Beda dengan kita semua yang dari awal memang di muka bumi belum pernah merasakan surga, ya biasa aja memang seperti ini. Adam dan Hawa kayak apa rasanya? Bertahun-tahun, mungkin ratusan tahun, mungkin ribuan tahun, hidup serba berkecukupan, senang-senang, tiba-tiba hidup di muka bumi yang seperti itu. Tentunya ya cari sendiri, cari makan sendiri, usaha sendiri, ya kan? Di sini ya. Di sini sebagian kaum muslimin tertipu. Sebagian kaum muslimin melihat ada orang berzina,
ada orang memperkosa, apalagi korupsi, dicibir habis-habisan, seolah itu rendah sekali. Tapi melihat ada orang nggak sholat, biasa. Padahal justru tidak sholat ini jauh lebih besar dosanya dibanding maksiat-maksiat tadi. Karena memang perintah terbesar adalah sholat setelah tauhid tentunya. Kalau tauhid kan bukan amal tapi keyakinan. Kalau sholat ya amal, ada ruku, ada sujud, ada i'tidal, ada at-tahiyat, gitu. Amal jawari, ini yang terbesar. Gak ada yang lebih besar dari sholat. Maka tidak ada dosa yang lebih besar dari tarikus sholat, meninggalkan sholat. Bahkan para imam termasuk Syekh bin Baz, Utsaimin, Imam Ahmad dan lain-lain meyakini bahwa hukuman yang paling tepat untuk orang yang tidak sholat adalah hukuman mati. Hukuman mati. Ketika tegak penguasa yang syar'i, maka mereka menghukum mati orang-orang yang tidak mau sholat. Artinya ketika disuruh sholat nggak mau gitu. Bahkan Nabi bukan tidak sholat ya, tidak sholat berjamaah. Mau diapakan oleh Nabi? Mau dibakar rumah. Wa uharriqu alaihim buyutahum, akan aku bakar rumah-rumah mereka. Tidak sholat berjamaah bukan tidak sholat. Jangan main-main dengan sholat. Dan ini adalah dalil, ini adalah wahyu. Sedangkan ra'yu tadi ya, lihat saudara kita, apalagi orang awam ya, biasa dari jam 11 sampai jam 5 sore di situ ya, nggak beranjak untuk sholat duhur. Masjid nggak terlalu jauh, bisa jalan kaki. Saudara-saudara kita biasa aja. Tapi kalau berzina atau memperkosa, apalagi mencuri, apalagi korupsi, habis ya. Padahal itu tidak seberapa dibanding dengan dosa tidak sholat. Dengan demikian wajib kita pakai dalil untuk mengatakan ini besar, ini kecil, ini sedang. Wajib pakai dalil, jangan pakai ra'yu. Kalau pakai ra'yu, apa salahnya sih? Cuman bikin bubur putih, bubur merah, ada apa itu jajan pasar, taruh di pojokan ya, supaya apa? Ya supaya selamat, supaya acara kita lancar. Ini sepertinya hal sepele. Ini sangat-sangat disukai oleh iblis. Ini sangat-sangat dibenci oleh Allah. Lebih dari berzina, minum khamr, berjudi. Meyakini bahwa sesaji-sesaji seperti itu bisa mendatangkan keselamatan, kelancaran, tidak hujan. Ini sangat-sangat dibenci oleh Allah. Ini syirik. Apa sifat syirik itu? Apa? Meyakini yang bukan asbab sebagai asbab. Apa iya lancar itu disebabkan karena sesaji-sesaji itu ya? Lancar itu disebabkan oleh dijaga polisi, dijaga orang tentara, sama aman. Itu asbab. Tapi dengan seperti itu kan bukan asbab, diyakini sebagai asbab, maka itu syirik. Maka haram bagi antum meyakini angka-angka tertentu, angka 13 misalnya, menyebabkan celaka, haram, syirik ya. Tapi kalau meyakini benda-benda tertentu berbahaya karena mengandung racun, mengandung gas berbahaya, itu tidak syirik. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.